Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Wahyu 22 ayat ke-20. Begini firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di buku NDHKBP ada sebait yang mengatakan, "Maranatha oh Tuhan, amen saitibu maro." Yang mengatakan, datanglah Tuhan, datanglah dengan segera. Bapak Ibu, kira-kira kalau Tuhan berkata bahwa hari Tuhan itu besok akan datang, apakah yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah yang kita kerjakan itu sudah memuliakan nama Tuhan? Atau yang kita kerjakan selama ini satu pun tidak yang ada berkenan di hati Tuhan. Tapi yang jelas, semua yang baik, semua yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Sebelum hari Tuhan itu datang, Tuhan tahu, dan saya juga tahu bahwa tidak berat, tidak mudah menjadi saudara. Saudara mengalami penyakit yang bertahun-tahun yang hinggap di dalam tubuhmu. Doamu begitu kencangnya kepada Tuhan. Kadangkala engkau meneteskan air mata dan engkau ingin berjumpa dengan Tuhan karena sakitnya penyakit yang ada di tubuhmu. Memang hal itu adalah hal yang berat. Tuhan juga tahu ketika kamu mengalami pergumulan yang begitu berat, tidak seorang pun yang mengerti keadaanmu. Tidak seorang pun yang mau menjadi sahabatmu yang sejati. Tuhan tahu isi hatimu. Ketika engkau sendirian, tidak ada orang yang mau menemanimu. Karena keterpurukan di perekonomian, karena kelemahan di perekonomian, karena kemiskinan yang melanda kehidupanmu, tak ada seorang pun orang yang mau mendekat kepadamu. Segala sesuatu Tuhan tahu. Tuhan memperhitungkan segala perjuanganmu. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air matamu. Oleh sebab itu, baiknya semua perjuangan, semua tetesan air mata, semua yang berat, semua yang berletih lesu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan datang untuk menyelamatkanmu. Tuhan akan datang di dalam kehidupan saudara. Jika saudara hidup mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya melakukan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak melakukan dosa. Engkau memiliki hati yang suci, tidak diliputi oleh dosa dan pelanggaran, sehingga semua ibadahmu, semua yang kau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan, Tuhan melihat, dan Tuhan akan datang kepadamu. Ketika hari Tuhan datang, maka Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang mati karena kebinasaan dan dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam kengerian api neraka yang menyala-nyala selama-lamanya. Itu akan membakar tubuhmu. Api itu tidak akan pernah padam. Tapi orang yang hatinya suci, tidak bercacat dan tidak bercela, engkau selalu memelihara imanmu, maka Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang tidak akan ada lagi air mata, yang tidak akan ada lagi kepedihan dan kengerian. Engkau akan bersuka cita di situ. Tidak hanya dirimu sendiri, dengan orang-orang yang kudus, dengan orang-orang yang suci, engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika hari Tuhan datang, apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan? Cukupkah hanya memberikan sedekah? Tidak. Cukupkah hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita melakukan dosa? Tidak. Tapi kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara iman, kita memelihara kesucian tubuh kita, sehingga Tuhan melihat kita orang yang mulia, orang yang tidak memiliki dosa, dan kita bersama-sama dengan dia di Taman Firdaus yang tidak ada kelaparan, tidak akan kehausan kita di situ. Kita tidak lagi membutuhkan matahari, sebab matahari yang terpancar dari tubuhmu jauh melebihi cahaya yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mengetahui segala peristiwa, segala hal yang terjadi di dalam hidupmu. Mari kita lewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa, kita memelihara kesucian tubuh, sehingga Tuhan menyenangi apa yang kita berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.